Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-23. Aku akan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Renungan hari ini berjudul Terpukul Tetapi Tetap Berpengharapan, ditulis oleh Arthur Jackson. Di penghujung kebaktian, pendeta mengundang letris ke depan untuk bersaksi. Rasanya tak seorang pun di antara jemaat yang menduga betapa luar biasanya kesaksian letris. Ia bercerita bagaimana ia pindah dari Kentucky ketika bencana tornado merenggut nyawa 7 orang anggota keluarganya pada bulan Desember 2021. Saya masih bisa tersenyum karena Allah beserta saya, katanya. Meski telah didera cobaan berat, kesaksian letris sungguh menguatkan para pendengar yang sedang menghadapi cobaan mereka masing-masing. Perkataan Daud dalam Mazmur 22 yang sebenarnya merujuk kepada penderitaan Yesus datang dari seorang yang telah babak belur dan merasa ditinggalkan oleh Allah. Dihina, diejek oleh banyak orang, dikelilingi oleh pemangsa. Ia merasa lemah dan tenaganya terkuras, tetapi tidak kunjung putus asa. Ayat 20 mengatakan, "Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku." Walaupun mungkin tidak sama dengan kesulitan yang dialami Daud atau letris, tantangan yang Anda hadapi saat ini juga sama-sama nyata. Namun firman Tuhan di ayat 25 juga sama-sama berarti. Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kemudian ketika kita sudah mengalami pertolongan Allah, maka marilah kita menyatakan kebaikannya agar orang lain juga dapat mengetahuinya. Sahabat ODB, apa saja manfaat dari membagikan kisah-kisah tentang kebaikan Allah kepada sesama? Mengapa sangat penting untuk bersekutu dengan saudara-saudari seiman kita di dalam Kristus?
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kini ku bawa perasaan tidak berdayaku kepadamu. Embuskanlah pengharapan baru di dalam hatiku, dan tolonglah aku untuk memuji nama-Mu. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.